tersebut ini dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 69, terus akhirnya ada kolom agama di dalam data kependudukan, nggak cuma KTP. Jadi dulu di dalam data kependudukan di negara kita tidak ada kolom agama. Tetapi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 69 itu ada kolom agama di data kependudukan, tidak hanya KTP. Dan itu menjadikan bangsa ini terkotak-kotak. Ini awal perpecahan bangsa ini. Sehingga kalau bangsa ini kembali utuh, ya tentunya idenya saudaraku Beta Maluku tadi harus dikerjakan. Semua turunan undang-undang harus direvisi. Bertentangan enggak dengan Pancasila? Bertentangan enggak dengan Undang-Undang Dasar 45 yang asli ya, bukan yang amandemen. Karena dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 69, pemerintah memaksakan warga negara untuk beragama itu bertentangan dengan Pancasila. Harusnya undang-undang tadi dihapus. Nah, kalau undang-undang dihapus, otomatis undang-undang penistaan agama juga dihapus. Karena itu menandakan negara atau pemerintah mencampuri agama yang seharusnya tidak boleh, karena negara kita bukan negara agama. Negara kita negara Pancasila. Yang diatur adalah umat beragama. Karena umat beragama itu warga negara. Sehingga kalau seperti itu kita nggak perlu tanya, oh agama Anda apa enggak. Kita semuanya rukun, satu bangsa. Tidak peduli apapun agama Anda, kalau Anda melakukan kriminal, ya otomatis itu dipidanakan. Nggak peduli agama apa, sehingga di dalam berbagai kasus pengadilan atau pengangkatan sumpah jabatan tidak perlu ditanya Anda agamanya apa. Tidak perlu disumpah dengan kitab suci, tapi sumpahlah dengan ibu yang melahirkan kamu. Karena itu fakta. Saya yakin semua orang akan takut kalau disumpah atas nama ibu yang mengandungnya, yang melahirkannya. Nah, tetapi kalau disumpah dengan kitab suci dan apalagi itu agamanya transaksional, ya akhirnya terjadi transaksional. Ini harus dihilangkan. Nah, pada waktu itu masyarakat dipaksa untuk beragama. Pada tahun 69 tingkat SDM bangsa ini belum tinggi. Jangankan tahun 69, saat ini aja kalau kita mau survei ke desa-desa, ke kampung-kampung, ditanya, mbah-mbah itu tanya, mbah, tahu nggak artinya agama apa? Mereka akan nggak bisa jawab kok. Definisi agama apa itu mereka akan nggak bisa jawab kok. Apalagi tahun 69. Mereka dipaksa sesuatu yang tidak mereka ketahui kok. Mereka dipaksa beragama. Dan mereka tidak tahu apa itu agama. Dan siapapun yang menolak, itu dicap PKI. Kalau dicap PKI berarti apa? Bunuh diri. Karena siapapun yang dicap merah PKI itu otomatis mati. Entah mati secara nyawa, entah itu mati secara kehidupannya. Bekerja ini enggak boleh, jadi pegawai negeri enggak boleh, semuanya dibatasi. Pekerjaan apapun enggak bisa. Ini yang memecah belah bangsa kita. Ayo kita kembalikan semangat Soekarno. Bangsa ini adalah, negara ini adalah negara Pancasila, bukan negara agama. Hilangkan kolom agama di semua data kependudukan. Kita bersatu menjadi sebuah bangsa Indonesia. Jangan terpecah belah. Dan kita kembalikan agama pada ranah yang sebenarnya. Apa itu ranah sebenarnya? Agama adalah ranah pribadi. Urusannya pribadi-pribadi. Urusan kita dengan Tuhan. Sementara urusan negara adalah urusan publik. Urusan bangsa, urusan negara. Kalau Eropa, Amerika sudah mampu memisahkan urusan negara dan agama, mereka maju. Loh, bangsa ini kalau tidak mampu memisahkan antara urusan negara dan agama, ya kita tetap akan terpuruk. Dan seharusnya urusan negara di atas segalanya, di atas agama. Jangan sampai dibalik. Urusan agama di atas urusan negara. Kacau negara ini. Ya harus kita kembalikan semangat Soekarno, Pancasilanya, sebagai pendiri negara ini.
Memang bangsa ini bukan milik Soekarnoisme, tetapi semua waktu itu sepakat Soekarno adalah pendiri bangsa ini. Dan Soekarno mengakomodasi semua kepentingan bangsa. Beliau menginginkan bangsa ini bersatu. Sehingga ketika terjadi percakapan antara Soekarno dengan waktu itu kepala negara dari Afrika kalau nggak salah, waktu itu ada pertanyaan. Soekarno bertanya, kalau nanti Anda meninggal, apa yang Anda tinggalkan untuk bangsamu supaya tetap negaramu kuat? Sang pemimpin negara tadi mengatakan, saya tinggalkan tentara-tentara yang kuat dan hebat. Ternyata apa? Negara tersebut sekarang terpuruk. Nah, ketika sang kepala negara tadi balik bertanya kepada Soekarno, apa yang kau tinggalkan untuk bangsa Indonesia yang menjamin bangsa Indonesia tetap utuh? Soekarno menjawab, Pancasila. Dan itu fakta. Pancasila lah pemersatu bangsa ini. Ini untuk Mas Chandra dan sekaligus untuk saudaraku Beta Maluku ya. Bagaimana kita harus memisahkan urusan negara dan urusan agama. Dan itu merupakan tuntutan dasar negara kita Pancasila. Karena memang negara kita bukan negara agama, tapi negara Pancasila. Terus selanjutnya untuk Pak Victory Mandayu. Saya terima kasih sekali. Pak Victory ini bukan orang Jawa, tapi suka belajar dan mencintai budaya Jawa. Perlu kami tekankan untuk Pak Victory dan seluruh saudara yang mendengarkan channel ini. Ketika ajaran Israel itu memihak bangsa Israel. Bahkan ada ayatnya berbunyi, kalau engkau mengutuk bangsa Israel, engkau akan dikutuk Tuhan. Ajaran Arab juga memihak bangsa Arab. Sampai-sampai ajarannya mengutuk pesaingnya Arab, yaitu Yahudi. Tetapi ajaran Jawa tidak memihak bangsa Jawa. Sehingga walaupun dia suku Jawa, walaupun dia bangsa Jawa, kalau dia tidak Jawa dikatakan bangsa yang jelek. Tetapi walaupun orang Jerman, orang Inggris, orang Maluku, orang Batak, kalau bisa menjadi Jawa, itu adalah orang yang mulia. Ajaran Jawa, ajaran yang universal. Tidak memihak bangsa Jawa. Berbeda dengan ajaran Israel yang memihak bangsa Israel. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Ya. Terima kasih Pak Victory. Mudah-mudahan Pak Victory dan seluruh peserta channel ini bisa menjadi orang yang Jawa. Walaupun Anda bukan suku Jawa. Tetapi malah banyak di antara kita yang suku Jawa yang tidak Jawa. Itu adalah bukti ajaran Jawa universal. Ajaran Jawa yang tidak memihak bangsa Jawa. Terus tadi pertanyaan tentang budaya tutur. Budaya tutur kita sangat kuat. Itu sebelum era 80-an. Tapi setelah itu, saat ini budaya tutur kita lemah. Saya masih ingat dulu masa kecil saya. Budaya tutur ini disampaikan oleh simbah-simbah saya. Sehingga kalau mau tidur, itu simbah itu cerita. Ini budaya tutur, dongeng. Nah, saat ini dongeng sebelum tidur itu sudah tidak ada. Ini yang akhirnya bangsa kita menjadi budaya tuturnya lemah. Anak-anak kita lupa pada sejarah, anak-anak kita lupa pada leluhurnya. Nah, mudah-mudahan dengan diciptakannya YouTube oleh katanya orang kafir, tapi ini bermanfaat. Ini menjadi pengganti dongeng sebelum tidur. Dan kita penggiat-penggiat budaya ini mencoba memanfaatkan itu. Semoga channel-channel kita yang berbicara tentang budaya itu menjadi pengganti dongeng sebelum tidur dari simbah-simbah kita. Nah, apa saja kegiatan Raket Prasojo? Oh banyak Pak, ini pernah kita sampaikan ke sama Pak Paul beberapa waktu yang lalu ya. Kita ada kegiatan mocopat, kita ada kegiatan wayang kulit, wayang orang, kegiatan seni yang lain seperti jaranan, banyak kegiatan-kegiatan kita. Seni budaya kita ada banyak kegiatan. Terus kita juga adakan sarasean-sarasean. Karena kita sejak berdirinya organisasi ini tahun 95, kita menyadari bahwa bangsa ini dijajah secara psikis.
Sehingga solusinya apa? Solusinya adalah injeksi psikologi. Kita beri pencerahan secara psikis, sehingga kita adakan sarasen-sarasen di berbagai daerah. Setiap di mana kita punya punya orang, ya, itu kita dorong untuk lakukan sarasen-sarasen. Selain itu, mulai tahun 97 kami aktif ngisi di berbagai radio dan televisi. Kita siaran langsung, walaupun awalnya oleh media itu kita harus membayar. Ya kita biaya dengan uang kantong sendiri, kita bayar ke media tadi. Terus lama-lama kita nego ke media tadi, ke radio, ke televisi tadi. Kita tidak bayar, tapi juga tidak dibayar. Toh program kita juga dibutuhkan oleh mereka. Tetapi tentunya walaupun kita tidak bayar dan tidak dibayar media-media tadi, tetapi kan kita tetap butuh dana. Minimal apa itu? Kita butuh literasi. Kita butuh data. Ini juga dana. Setelah itu BBM. BBM kita dari rumah ke studio radio televisi. Nah, karena kondisi seperti itu akhirnya mulai terakhir 2011 kita kegiatan rutin siaran di radio dan televisi kita hentikan. Tapi kalau insidental kita masih ada sampai sekarang. Karena tadi kita kesulitan soal dana tadi. Nah, kegiatan ini terus untuk menghadang karena memang penghancuran budaya itu luar biasa. Bahkan saat ini Pak Paul, ini saya sangat prihatin sekali pada pemerintah kita. Karena pemerintah kita sedang memviralkan kata-kata yang menyesatkan. Apa itu? Sungkem bisa lewat video call. Ini menyesatkan. Tolong para semua peserta ini viralkan ini. Sungkem lewat video call ini menyesatkan. Kenapa kok saya katakan menyesatkan? Kalau lewat video call itu bisa silaturahmi, bisa saling meminta maaf, itu benar. Tetapi kalau kata-kata sungkem lewat video call ini menyesatkan. Kenapa? Loh, sungkem itu kan sebuah tindakan. Kalau kita sungkem ke orang tua lewat video call kan berarti yang kita sungkemi kan HP kita. Ya tolonglah yang para pemegang kebijakan, para yang duduk di pemerintahan tuh kalau membuat kebijakan, membuat kata-kata dipikir dulu gitu. Jangan menyesatkan warga, jangan menyesatkan masyarakat gitu. Sungkem bisa lewat video call, nah, ini kan menyesatkan. Saya sangat berharap ini diviralkan supaya tidak terjadi lagi. Jadi sungkem tidak bisa lewat video call, tapi kalau silaturahmi, saling meminta maaf boleh. Lewat video call bisa. Ya. Tapi kalau sungkeman tidak bisa, masuk kita mau nyungkemi HP gitu kan nggak lucu. Ya. Saya tidak menentang kebijakan pemerintah karena kita lockdown karena COVID, oke. Tapi jangan memakai kata-kata yang menyesatkan tadi gitu loh. Teknologi oke, tapi kan kita harus umpan papan. Dengan adanya COVID ini, kita silaturahmi, terus saling meminta maaf ya video call oke. Saya pun juga lakukan itu. Tapi kalau sungkeman lewat video call itu menyesatkan gitu. Kita harus sungkem pada HP. Ya, mudah-mudahan dengan kuatnya budaya, bangsa ini tidak ke barat-baratan. Tidak tadi yang istilahnya Pak Victor tadi lebih Arab daripada orang Arab. Kalau dalam bahasa Jawanya itu menjadi Arapati genah. Kalau kita so Arab kan menjadi Arapati genah. Kita ke barat-baratan gitu. Kita kuatkan jati diri bangsa supaya bangsa ini tetap bersatu. Kita kuatkan Pancasila, kita bisa bersatu sehingga saya bersatu dengan tadi Laiku Rajawati, terus saudaraku Beta Maluku. Perlu kami informasikan untuk saudaraku Beta Maluku, besan saya ini orang Maluku. Dia marga Pora, Samsudin Pora. Jadi anak saya yang pertama itu istrinya keturunan Maluku. Terus tadi dari Pak Gajah Mada tentang Serat Darmo Gandul. Serat Darmo Gandul ini adalah bentuk kritik sosial
dari para sastrawan pada waktu itu. Karena penguasa itu cenderung barangkali melakukan tekanan-tekanan. Sehingga para sastrawan pada waktu itu, para ilmuwan pada waktu itu melakukan kritik sosial dengan membuat serat Darmo Gandul dan serat Gatholoco. Tetapi serat Darmo Gandul dan serat Gatholoco ini nonim, karena memang itu kritikan sosial, sekaligus mengungkapkan sisi lain dari sejarah. Karena memang diakui itu tidak, bangsa Indonesia tidak memiliki histori. Bangsa Indonesia saat ini baru memiliki histori. Pencatatan sejarah sesuai selera penguasa. Histori. Bangsa kita belum punya histori. Pencatatan sejarah secara independen. Nah, serat Darmo Gandul dan Gatholoco ini merupakan kritik sosial, sehingga di situ nonim. Nah, saat ini kalau bagaimana apakah serat Darmo Gandul dan Gatholoco ini bisa menjadi acuan? Ya tentunya harus kita pilah. Karena itu kan kritik sosial yang kadang-kala juga terasumsi oleh penciptanya. Sehingga kita harus di serat Darmo Gandul dan Gatholoco tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Karena itu kritik sosial dari sastrawan dan ilmuwan pada masanya. Terima kasih Pak Paul. Mohon maaf kalau ada yang belum terpuaskan atas jawaban saya. Mungkin kita ke Pak Raja Uti dulu ya.